Yang metudasi, yang metudasi, pangame para kedasi. Hey, para lagi mau ditompong, para lagi mau diebak arah, yang metudasi, yang metudasi. Halo semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing resep perkedel daging sapi. Untuk kentangnya aku pakai 500 gram. Pertama, siapkan air bersih di dalam wadah. Air ini nantinya akan digunakan untuk merendam kentang yang sudah dikupas. Nah, sekarang aku kupas semua kentangnya. Kentang yang sudah dikupas masukkan ke dalam wadah yang berisi air agar tidak menghitam. Setelah itu, potong-potong kentangnya. Kalau aku motongnya seperti ini ya teman-teman, agar nanti pas digoreng kentangnya lebih cepat matang daripada dipotong dadu gitu. Setelah dipotong, sisihkan di tempat yang berbeda. Kemudian lanjut potong kentang hingga habis. Setelah itu, siapkan lagi wadah berisi air, kemudian masukkan kentangnya ke dalam air. Karena nantinya kentang ini akan aku goreng sedikit demi sedikit, jadi biar tidak menghitam, aku masukkan lagi ke dalam air. Setelah itu, lanjutkan menggoreng kentang sedikit demi sedikit. Ini aku pakai segini aja minyaknya agar tidak boros ya teman-teman. Jangan lupa nanti juga dibolak-balik. Kemudian setelah kentangnya matang, angkat dan tiriskan, dan kemudian lanjutkan sampai semua kentang tergoreng. Setelah kentang tadi ditiriskan, mumpung masih hangat, langsung aja kita haluskan di atas cowek seperti ini. Kalau masih panas gitu, kita lebih mudah menghaluskannya ketimbang menghaluskan kentang yang sudah dingin. Kemudian sisihkan kentang yang sudah halus ke dalam wadah. Kemudian teruskan menghaluskan sampai kentangnya habis ya. Nah, setelah itu siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih 450 gram dan kemudian aku cuci bersih. Dan aku nantinya mau pakai chopper untuk menggiling dagingnya. Dan sebelum digiling ini aku potong-potong terlebih dahulu agar lebih mudah nanti pas saat dichopper. Setelah dipotong-potong, cuci lagi daging sapinya hingga benar-benar bersih. Setelah dipastikan bersih, kemudian ini aku giling menggunakan chopper.
Ini aku pakai chopper yang beli di online shop yang harganya kalau nggak salah 85 ribuan gitu. Jadi ini bisa serbaguna, multifungsi, bisa untuk menghaluskan daging, bumbu-bumbu, es batu dan juga lain-lain. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan bumbu untuk memasak daging sapinya. Ada 1 ruas jahe, 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Kemudian ini akan aku haluskan menggunakan blender. Kemudian siapkan wajan anti lengket untuk memasak daging sapinya. Sebelumnya ini aku tuangkan dulu sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga wangi dan warnanya menjadi kuning kecoklatan. Masukkan 1 saset penyedap rasa. Di sini aku pakai magic dan seujung sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Ini udah kelihatan perbedaan warnanya, udah kuning kecoklatan kayak gini. Langsung aja kita masukkan daging yang sudah digiling. Kemudian kita aduk-aduk, kita ratakan agar tercampur rata dengan bumbunya. Lalu aku tuang sekitar 100 ml air agar dagingnya tidak menggumpal. Kemudian diaduk-aduk lagi dan masak hingga airnya menyusut. Nah, kalau udah warnanya berubah kayak gini, tandanya hampir matang. Tapi kita tunggu aja dulu sampai airnya benar-benar menyusut. Nah, ini airnya udah menyusut ya teman-teman. Tapi ini masih basah dagingnya, jadi kita tunggu sampai agak kering. Sambil menunggu, kita siapkan dulu seledrinya. Kita potong-potong terlebih dahulu. Dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian masukkan seledri yang sudah dipotong ke dalam wajan berisi daging. Kita aduk-aduk hingga merata. Nah, kalau udah kayak gini aromanya makin tercium, wangi banget ya teman-teman, berasa enak banget. Setelah merata, matikan dulu kompornya. Kemudian haluskan bawang goreng. Ini aku pakai bawang goreng yang udah dikemas gitu. Jadi aku nggak usah repot-repot goreng bawang merah lagi. Kalau yang sasetan seharga 3.500 itu, ini aku pakai setengah saset ya teman-teman. Lanjut, ini aku haluskan bawangnya hingga benar-benar halus. Setelah itu, campurkan bawang goreng yang sudah dihaluskan ke dalam wadah yang berisi kentang yang sudah halus. Kemudian masukkan juga daging sapi yang sudah dicampur seledri tadi. Setelah itu, aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata.
Dan jangan lupa kalau udah selesai dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau menurut kalian kurang gurih, kalian bisa tambahkan garam. Setelah merata, waktunya kita cetak perkedelnya. Di sini aku mau cetak perkedelnya seperti biasa, bulat pipih gitu ya teman-teman. Kalian boleh mencetaknya sesuai mau kalian, bisa bulat, bisa persegi panjang, sesuai selera aja ya teman-teman. Di sini aku membentuknya juga pakai tangan, tapi tenang aja, ini tanganku udah bersih. Untuk ukurannya juga sesuai selera masing-masing. Dan ini aku lanjutkan mencetak sampai adonannya habis. Untuk takaran 500 gram kentang dan 400 gram daging sapi, aku menghasilkan sekitar 27 perkedel. Nah, sekarang lanjut aku mau siapin telurnya. Ini mau aku kocok dulu. Setelah itu, balurkan perkedel yang sudah dicetak ke dalam telur yang udah dikocok lepas. Ini hanya mau aku goreng sebagian aja, dan sebagiannya lagi aku masukkan ke dalam kulkas. Bisa untuk nanti malam atau bisa juga untuk sarapan besok. Lanjut ke tahap terakhir. Kita goreng perkedel yang sudah dibaluri telur tadi. Di sini aku mau goreng sedikit demi sedikit. Ini adalah tips agar perkedel tidak hancur ya teman-teman. Dan tips kedua yaitu goreng di saat minyak benar-benar panas. Kalau kalian ikutin tips dari aku, insya Allah perkedel kalian aman bentuknya, gak hancur ya teman-teman. Kalau yang bawah udah kecoklatan, jangan lupa dibalik. Kerasa banget perkedel yang kita bikin ini berhasil tidaknya saat dibalik tetap kokoh gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang tercerai-berai. Setelah semuanya kuning kecoklatan merata gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian perkedel kentang daging sapi siap disajikan. Oke teman-teman, itu tadi resep perkedel kentang isi daging sapi. Kalian juga boleh ganti isinya dengan daging ayam. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum. Dah.